Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 5 Februari 2022 saya berada di lahan belimbing yang sebetulnya berada di persawahan tetapi seperti kebun. Nah, ini sedang dilakukan pemanenan di lahan bukan milik saya tetapi milik Pak Heru. Pak Heru yang berkaos hitam dan memakai topi gelap. Beliau adalah petani senior yang semula juga menekuni hortikultura, tapi saat ini fokus ke tanaman belimbing. Buah belimbing, budidaya tanaman belimbing di desa kami bisa dibilang sentranya. Hampir tiap rumah di desa ini memiliki pohon belimbing di pekarangannya maupun di halamannya, apalagi ini di persawahan. Persawahan di daerah ini banyak sekali yang ditanami belimbing. Kita lihat hasilnya sangat istimewa untuk ukuran musim penghujan. Untuk ukuran musim penghujan, buahnya kita lihat sangat istimewa. Ini ada yang besar. Ini kalau musim kemarau bisa 1,5 kali lipatnya kira-kira begitu. Jadi plastik pembungkusnya itu sampai tidak muat. Yang seukuran begini plastik pembungkusnya kira-kira ini sampai tidak muat biasanya. Banyak yang rusak kalau musim kemarau. Itu karena perawatan yang istimewa dari Bapak Heru yang mengetahui detail tentang unsur hara yang diperlukan di dalam budidaya belimbing. Hari ini belimbing di pasaran seharga berapa, Mas? 5.000. 5.000 per kilogram, bayangkan. Sementara ini satu buah saja, ini bisa sekitar 7 on, Mas? Bisa. 7 on. 1 kilo 2 sampai 3 buah. Kita bayangkan ini nilainya 5.000 ini, 3 ini. Kita kalikan berapa peti tadi sudah diangkut sebagian sejak pagi. Saat ini sekitar pukul 15.00, jadi pukul 3 sore, sehingga ini tinggal yang tersisa, yang masih tersisa. Buah yang ini dikirim kemana, Mas? Kirim ke pasar. Pasar mana daerah? Kediri kota. Kediri Kota Ngringging. Ngronggo. Ngronggo deh kok Ngringging. Di pasar Ngronggo. Dari sana nanti didistribusikan ke konsumen di berbagai kota mungkin. Dan pengemasannya kita lihat memakai kertas koran sehingga terjaga dari kemungkinan lecet dan sebagainya. Sangat hati-hati. Kita akan tanya kepada Pak Heru bagaimana bisa menghasilkan belimbing yang di atas rata-rata. Mulai perawatannya dari segi pemupukan bagaimana, Pak Heru? Iya, oke. Yang utama untuk pembuahan, sebelum kita pupuk harus dilaksanakan pemangkasan. Itu kunci utama. Setelah itu dikasih pupuk untuk memunculkan bunga, mungkin bisa dikasih KCL, TSP, yang jelas banyak unsur N dan K-nya untuk memacu pertumbuhan keluarnya bunga. Selain itu juga kita pacu penyemprotan pakai ZPT, juga pakai pupuk daun yang bisa kita pakai untuk ZPT-nya bisa pakai atonik. Untuk pupuk bunganya memunculkan fase generatifnya kita pakai Gandasil B. Dan selain itu juga ada beberapa pestisida yang lainnya untuk menekan serangan hama, khususnya hama lalat buah sama ulat. Itu harus kita masuk pestisida yang benar-benar cari yang kontak dan sistemik biar pertumbuhannya juga sehat, untuk tanamannya menghasilkan buah ya yang seperti ini nih. Interval penyemprotan berapa hari sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah, saya kira
yang menjadi isu terkini soal pertanian itu adalah organik vis a vis atau versus non organik. Nah, ini memakai pestisida kimia. Tapi yang saya tahu meskipun disemprotkan pestisida kimia, apakah itu mengenai bagian buahnya, Pak? Untuk memang saat ini yang digalakkan pemerintah yang pakai organik. Tapi di daerah kami, kalau kita full pakai organik murni 100%, kayaknya juga tingkat keberhasilannya masih belum bisa mencapai angka 100%. Jadi masih kita modifikasi. Jadi untuk menghindari bahan kimia yang masuk, otomatis belimbing itu kan dibrongsong buahnya. Jadi secara kontak kalau kita waktu penyemprotan tidak mengenai buah. Saya pikir untuk menekan angka untuk kandungan kimia yang masuk ke jaringan tanaman, saya kira juga nggak begitu banyak, nggak begitu 100% masuk. Karena udah ada pembungkus plastiknya. Ini boleh saya tegaskan kembali bahwa belimbing ini bisa dipastikan aman. Residu kimianya bisa dibilang mungkin 0,1% karena sejak berbuah kecil, pentil, itu sudah dibungkus plastik, Mas ya. Jadi ketika disemburkan pestisida itu tidak mengenai buah. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana buah yang masih berada di pohon. Nah, ini bahkan setelah dipanen ini masih terbungkus oleh plastik, dan biaya membungkus plastik ini demi mencegah serangan lalat buah sekaligus menghindari kontak dengan pestisida itu tidak murah. Maka wajar kalau harga belimbing selayaknya itu di atas 5.000 lah. Jadi konsumen mungkin di Jakarta dan sebagainya kalau harga 7.000, 8.000 sampai 10.000 masih patut bersyukur karena prosesnya sangat panjang, kaum tani merawatnya juga sungguh-sungguh. Dan apakah ini untuk pemupukan juga memakai organik, Pak? Kalau untuk pemupukan jelas kita pakainya yang organik, pakai kompos. Pakai yang kompos diberikan lewat tanah. Jadi kompos yang masih berupa pupuk kandang dari kotoran sapi yang sudah menjadi tanah. Difermentasi atau tidak? Untuk pohon belimbing kuat ya? Kuat, tidak usah difermentasi karena pohon belimbing kan tanaman tahunan berkayu. Jadi resikonya nggak begitu banyak. Jamur, bakteri dan sebagainya nggak begitu banyak yang menyerang ke pohon belimbing, jadi aman. Ya. Penggunaan pupuk organik termasuk bisa menghemat penggunaan pupuk kimia gitu, Pak? Bisa. Jadi kalau kita masuki pupuk organik khususnya kompos, kita juga bisa menekan pemakaian pupuk kimia. Jadi pupuk kimia hanya kita kontrol aja tanamannya. Mungkin dosanya bisa kita kurangi kalau memang pertumbuhannya sudah begitu lebat. Untuk dosis kalau memakai organik itu satu batang pohonnya berapa? Ini kemarin kalau tanaman 170 kita masuki sekitar 8 rit. 8 rit itu artinya 8 truk. 8 truk. Berapa? Satu truk itu mungkin sekitar 4 ton. 4 ton, 5 ton. Itu dikalikan 8 kali 5 sekitar 40 tonan. Itu dengan luasan sekitar 150 ru. 150 ru kali 14 meter persegi. Itu masuk saya 1 tahun sekali. Enggak tiap bulan, 1 tahun sekali. Iya. Untuk kimia kalau dosisnya berapa kilo per pokok pohon? Kalau kita pakai kimia itu kan bukan semata pakai pupuk tunggal, tapi ada beberapa. Kita pakai KCL, TSP, juga unsur K. NPK kita lengkap, satu tanaman itu sekali pupuk 1 kilo. 1 kilo. Campuran, 1 kilo campuran. Perbandingannya biasanya saya pakai 1:1:1. Jadi ureanya N-nya 1, P-nya 1, K-nya 1. Kemudian itu dilakukan pemupukannya berapa kali dan mulai kapan? Kita pemupukan saya lakukan waktu setelah brongsong belimbing, itu kita lakukan sekali pupuk. Habis itu menjelang panen selesai kita pupuk lagi yang
yang diutamakan banyak unsur K dan P-nya untuk memacu pertumbuhan generatif lagi. Siap, siap. Waktu berongsong itu artinya berapa pekan atau hari setelah berbunga? Kalau berongsong itu mulai dari keluar bunga sampai keluar calon buah sampai berongsong itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan, 1 bulan sampai 1,8 hari, 36 hari. 30 sampai 36 hari sudah waktunya berongsong. Itu artinya mulai berbunga sampai panen membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan. Jadi nanti setelah berongsong kita tunggu sampai panen 1 bulan lagi sudah bisa mulai dipetik. 2 bulan. Jadi per 2 bulan ini panen dan tidak perlu menanam ulang. Bagaimana tanaman lain, hortikultura terutama. Nah,